Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Dan kita boleh bersama-sama lagi bersekutu, memuji, menyembah Tuhan, meninggikan, mengagungkan nama Tuhan. Mari bersyukur dengan hati yang penuh dengan kasih kepada Tuhan. Sebab Dia baik bagi kita. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Berterima kasih buat pemeliharaanmu yang sempurna, yang kau nyatakan di sepanjang hari-hari hidup kami. Kami bersyukur buat kemurahan dan kebajikan yang senantiasa mengikuti kami seumur hidup kami. Kami bersyukur buat sepanjang malam tidur nyenyak yang kau beri bagi kami. Dan pagi hari ini kami boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Sungguh kami bersyukur kepadamu, memuji, menyembah, sebab hanya oleh karena kemurahan kami boleh hidup hari ini. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janjimu terjadi bagiku. Sekali mari katakan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kemurahan Tuhan, janjimu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajah, selamanya Kau hebat bagiku. Hanya oleh karena kemurahan-Mu, oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janjimu terjadi bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku menangkan tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat
bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajar bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat Tuhan. Selamanya Kau baik. Kami memuji, kami menyembah, kami bersyukur kepadamu. Haleluya. Kami sembah, kami sembah, kami puji, kami muliakan namamu, Yesus. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Kami sembah, kami puji, sebab tidak ada yang lain selain Engkau. Tidak ada yang sama sepertimu. Hanya Engkau satu-satunya Tuhan. Hanya kepadamu hatiku percaya. Hanya kepadamu ya Allah. Haleluya. Terpuji, terpujilah namamu, Yesus Tuhan. Terpujilah namamu, ya Allah baik. Kami menyembah, kami menyembah, kami memuji, meninggikan namamu, Yesus Tuhan. Hanya Engkau, hanya Engkau, hanya Engkau. Terpujilah namamu, terpujilah namamu,
Ya Allah baik, sungguh baik, teramat baik Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah namamu, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ajaib Engkau, kami sembah, kami sembah. Sebab tidak ada yang lain selain Engkau. Hanya Engkau satu-satunya Allah. Engkau yang berkuasa di bumi dan di surga. Engkau yang berdaulat atas semesta. Engkau yang berkuasa di bumi, di surga. Engkau segala-galanya bagi kami Tuhan. Engkau lebih dari cukup bagi kami Tuhan. Hanya Engkau yang dapat memuaskan hasrat jiwa kami. Sebab Engkau segalanya. Sebab itu hanya kepadamu hatiku percaya. Dan hanya kepadamu ku percayakan seluruh hidup. Sebab kami aman di dalam-Mu. Kami tenang di dekat-Mu. Hanya kepadamu. Hanya di dalam-Mu. Sungguh hanya di dalam-Mu kami aman hari-hari ini Tuhan. Di tengah gejolak dunia yang sedang terjadi. Di tengah gelora gelombang. Hanya di dalam-Mu kami aman. Sebab kerajaan-Mu tak tergoncangkan oleh apapun juga, ya Allah. Sebab itu kami mau terus tinggal di dalam-Mu. Dan firman-Mu di dalam kami. Mengendalikan hidup kami. Menguasai hati kami. Dan pikiran kami, Tuhan. Sehingga kami melakukan dan menyukakan hati-Mu. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Yesus Tuhan. Haleluya. 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 Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Engkau. Perbuatan-Mu besar dan ajaib Tuhan. Kau nyatakan bagi setiap kami yang percaya.
kebesaran-Mu, keajaiban-Mu. Terima kasih, terima kasih. Kami bersyukur punya Bapa yang seperti-Mu, Bapa yang setia, Bapa yang murah hati. Engkau yang tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami sendiri. Engkau Immanuel bagi kami. Engkau yang selalu ada bersama kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu, ya Allah baik. Terpujilah nama-Mu, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ajaib, ajaib. Sebab itu kami tak takut, kami tak gentar. Sebab ada Engkau yang selalu bersama kami. Setiap langkah kaki kami. Di setiap musim hidup kami. Engkau yang selalu ada bersama kami. Engkau yang menolong kami. Dan tak pernah terlambat pertolongan. Semua hanya karena anugerah. Semua hanya karena kebaikan. Sebab itu kami bersyukur kepada-Mu pagi hari. Terima kasih. Terima kasih. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendirian. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Ya, bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Amin. Perkenanan-Mu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang berkenan memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Amin. Haleluya. Engkau
bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Amin, amin. Bersamamu Bapa, ya, ku lewati semua. Haleluya. Perkenananmu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Ya, bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenananmu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Amin. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Sungguh hanya karena anugerah-Mu, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Sungguh semua hanya karena anugerah-Mu yang Kau limpahkan dalam hidup kami, sehingga kami ada sebagaimana kami ada hari ini. Engkau yang selalu menyertai kami, Engkau yang menjagai dan melindungi kami. Kami bersyukur kepada-Mu. Pagi hari kami siapkan hati kami lagi hanya untuk firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman, sehingga kami percaya firman dan kami melakukannya dalam hidup. Dalam nama Yesus kami sambut firman. Haleluya, haleluya. Amin. Oke, shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur buat hari yang baru yang Tuhan jadikan dalam hidup kita. Dan hari ini kita ada di dalam kitab Kejadian pasalnya yang ke-35.
setelah kita membaca kemarin Kejadian pasal 34, bahwa anak-anak Yakub melakukan sesuatu yang sangat fatal, yang sangat jahat, khususnya Simeon dan Lewi, karena kasus adik perempuannya yang diperkosa, dan akhirnya mereka harus melarikan diri karena Yakub takut keluarga dari Sikem akan membalas setiap perbuatan mereka atau sekutu mereka tentunya. Dan kita belajar dari apa yang ditulis kemarin, bahwa mari terus menguasai diri dalam segala hal. Jangan menjadikan situasi, kondisi, keadaan itu menjadi alasan untuk kita menjadi marah. Karena seperti berkali-kali saya katakan, kita marah atau tidak marah, itu keputusan di tangan kita. Karena seringkali orang menjadikan situasi, keadaan sebagai alasan untuk dia marah. Loh, berarti kan hidup kita dikuasai oleh keadaan. Padahal yang benar adalah kita yang harus menguasai keadaan. Karena dari sejak semula, destiny kita itu adalah berkuasa atas bumi dengan segala isinya, tentu dengan segala situasi yang terjadi di dalamnya. Jadi, seperti juga 1 Petrus 4 ayat 7, ya, kuasailah dirimu jadi tenang supaya dapat berdoa. Sehingga dalam segala keadaan, situasi, kondisi yang terjadi, mari terus kuasai diri kita, jadi tenang, kita dapat berdoa, dan kita dapat mengatasi segala sesuatu bersama dengan Tuhan tentunya. Jadi dari Kejadian pasal 34, sekali lagi kita belajar sebuah prinsip, bahwa marah atau tidak marah itu keputusan di tangan kita. Dan tentulah seharusnya kita tidak dipenuhi dengan amarah, kita tidak dikuasai oleh amarah, tapi kita yang menguasai diri kita, sehingga kita tidak dikendalikan oleh keadaan yang terjadi di sekeliling kita. Dan itu sebuah prinsip yang mari harus terus kita praktek, kita belajar bersama-sama, sehingga kita bukan orang yang menjadi tukang marah-marah, terus membenarkan diri atas kemarahan kita, karena menyalahkan situasi, menyalahkan orang. Karena kebanyakan kan seperti itu. Ya kalau dia ngomongnya nggak gitu Pak, saya nggak akan marah. Kalau keadaannya nggak seperti itu, saya nggak akan marah. Oh, berarti hidup kita dikendalikan oleh keadaan dan orang lain. Padahal kita harus menguasai diri kita, Bapak Ibu. Dan seperti Paulus katakan, itu perlu dilatih, Bapak Ibu. Nah, makanya karena kejadian kemarin, akhirnya Yakub harus lari lagi. Kejadian pasal 35, Yakub di Betel untuk kedua kalinya. Allah berfirman kepada Yakub, bersiaplah, pergilah ke Betel, tinggallah di situ, dan buatlah di situ mesbah bagi Allah yang telah menampakkan diri kepadamu ketika engkau lari dari Esau kakakmu. Lalu berkatalah Yakub kepada seisi rumahnya dan kepada semua orang yang bersama-sama dengan dia, jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu, lahirkanlah dirimu dan tukarlah pakaianmu. Nah, tentu sekali lagi Bapak Ibu, kita harus memahami ini adalah keadaan di mana bangsa Israel secara legal de jure itu belum terbentuk, karena ini masih di era Yakub. Nanti baru di era anak-anak Yakub, dan akhirnya Tuhan menetapkan ke-12 suku yang berasal dari ke-12 anak Yakub inilah disebut bangsa Israel. Kemudian mereka menjadi bangsa pilihan, di mana Allah menyatakan diri untuk menjadi Allah yang esa, yang satu-satunya bagi mereka, dan kemudian memberikan hukum Taurat kepada mereka. Nah, tapi sekali lagi, sebelum masa itu, seperti yang saya katakan, itu kan berlaku hukum hati nurani. Bagaimana masing-masing orang ya harus bertanggung jawab dengan hati nuraninya sendiri. Berbeda dengan setelah era itu, yaitu hukum Taurat,
Dan kita sekarang itu hukum kasih karunia yang pada dasarnya sih tetap harus menjaga hati nurani. Nah, tentu tapi hati nurani kalau di dalam konteks perjanjian lama sebelum masa hukum Taurat, tentu ya benar-benar masing-masing free will manusia yang menentukan. Sehingga kita lihat manusia yang berdosa yang kecenderungan hatinya berbuat jahat, tapi ada juga manusia-manusia yang kita temukan seperti Henok, Abram, Nuh, itu juga melakukan hal-hal yang baik. Karena sebenarnya kan pada dasarnya natur manusia ciptaan Allah itu kan adalah ada hal baik di dalamnya, tapi dirusak oleh dosa. Nah, beda kalau di zaman hukum Taurat, hati nurani mereka ya harus diukur dengan hukum Taurat. Nah, kalau kita ya bersyukur karena ada Roh Kudus yang akan terus menolong kita untuk menjaga hati nurani kita tetap murni di hadapan Allah dan manusia tentunya. Nah, tinggal kitanya lagi, mau nggak peka dengar suara Roh Kudus. Nah, makanya jangan heran kalau kita baca di ayat 1 dan khususnya di ayat yang kedua, maka Yakub memerintahkan kepada keluarganya ketika mereka mau ke Betel, yang dia tahu itu adalah rumah Allah karena dia mengalami perjumpaan dengan Allah, bahkan dia mengalami pergumulan dengan Allah ketika pertama kali dia lari meninggalkan Esau, dan yang kedua ketika dia mau ini yang battle-nya ketika dia bergumul eh, karena ketakutan karena peristiwa yang kemarin. Dan dia katakan, jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu, tahirkanlah dirimu dan tukarlah pakaianmu. Ya, karena masing-masing orang punya hak, masing-masing orang punya pemikiran, dan ya tidak menutup kemungkinan kalau Yakub berbicara seperti ini, ya anak-anaknya ada yang akhirnya menyembah kepada dewa-dewa asing seperti itu. Jadi ayat 3 kita baca, marilah kita bersiap dan pergi ke Betel. Aku akan membuat mesbah di situ bagi Allah yang telah menjawab aku pada masa kesesakanku dan yang telah menyertai aku di jalan yang kutempuh. Nah, tentu sementara Yakub sendiri, ya dia sudah mengalami perjumpaan dengan Allah Yahweh yang nantinya ya dikenal sebagai Allah Israel dan yang kita kenal di dalam Kristus sebagai Allah pencipta langit dan bumi. Mereka menyerahkan kepada Yakub segala dewa asing yang dipunyai mereka dan anting-anting yang ada pada telinga mereka. Lalu Yakub menanamnya di bawah pohon besar yang di dekat Sikem. Kalau Bapak Ibu masih ingat, waktu Rahel diajak Yakub melarikan diri dari Laban, kan Rahel simpan eh, patung atau terafim dari ayahnya, dan itu nggak ketahuan dan mungkin saja masih terbawa sampai di dalam pasal ini Bapak Ibu ya. Sesudah itu berangkatlah mereka dan kedahsyatan yang dari alam meliputi kota-kota sekeliling mereka sehingga anak-anak Yakub tidak dikejar. Ya, Tuhan tetap memberikan perlindungan karena Yakub, karena Israel, karena pada waktu itu namanya kan sebenarnya sudah diganti menjadi Israel. Ya tentu kenapa di pasal ini masih pakai nama Yakub? Ya memang sederhananya bagi saya begini, ya kadang nggak mudah untuk merubah kebiasaan lama. Berbeda dengan Abram Bapak Ibu. Begitu Tuhan suruh ganti namanya Abraham, walaupun konsekuensinya dia akan diejek karena Abraham itu artinya bapak banyak bangsa, sementara dia nggak punya anak kandung dari Sarah. Tapi Abraham taat mengganti nama dari Abram ke Abraham. Nah, sementara Yakub ya sampai satu titik nanti dia baru disebut Israel Bapak Ibu. Ya ini sebuah proses hidup bagi setiap kita. Makanya kita harus terus peka dengan suara Roh Kudus yang menolong kita, mengingatkan kita untuk kita tidak terus kembali kepada manusia lama kita, tapi terus mematikan manusia lama kita untuk semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Dan sekali lagi ya, bersyukur Tuhan tetap menyertai perjalanan mereka. Lalu sampailah Yakub ke Luz yang di tanah Kanaan, yaitu Betel.
ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia. Didirikannya lah mesbah di situ dan dinamainya tempat itu El Betel, karena Allah telah menyatakan diri kepadanya di situ ketika ia lari terhadap kakaknya. Jadi Betel itu Bait El, rumah Allah. Itu yang Yakub berikan nama tersebut waktu pertama kali dia melarikan diri dari kakaknya. Nama kota itu aslinya Luz dan kemudian diganti Betel. Ketika Deborah, inang pengasuh Ribka, mati, dikuburkanlah ia di sebelah hilir Betel, di bawah pohon besar yang dinamai orang pohon besar penangisan. Setelah Yakub datang dari Padan Aram, maka Allah menampakkan diri pula kepadanya dan memberkati dia. Firman Allah kepadanya, namamu Yakub, dari sekarang namamu bukan lagi Yakub, melainkan Israel. Itulah yang akan menjadi namamu, maka Allah menamai dia Israel. Jadi diteguhkan sekali lagi. Ya, seperti yang saya katakan tadi, terkadang nggak mudah untuk kita mengalami sebuah perubahan dalam hidup. Harus diteguhkan berkali-kali, harus dinasehati berkali-kali, harus diingatkan berkali-kali. Dan ini Allah yang langsung berfirman kepada Yakub. Padahal kita tahu beberapa pasal sebelumnya ketika dia bergumul dan malaikat bertanya, siapa namamu Yakub? Sudah diberitahu, mulai sekarang namamu bukan lagi Yakub tapi Israel. Tapi seperti yang saya katakan tadi di awal, ya melepaskan sesuatu yang sudah lengket bertahun-tahun dalam hidup kita itu nggak mudah. Proses butuh kasih karunia, butuh Roh Kudus yang ingatkan kita berulang-ulang, butuh seperti apa yang dialami oleh Yakub. Tuhan lagi berfirman lagi, panggil ke Betel dan berfirman lagi, meneguhkan lagi bahwa namamu bukan Yakub tetapi Israel. Lagi firman Allah kepadanya, akulah Allah yang maha kuasa, beranak cuculah dan bertambah banyak. Satu bangsa, bahkan sekumpulan bangsa-bangsa akan terjadi daripadamu, dan raja-raja akan berasal daripadamu. Dan negeri ini yang telah kuberikan kepada Abraham dan kepada Ishak akan kuberikan kepadamu dan juga kepada keturunanmu. Lalu naiklah Allah meninggalkan Yakub dari tempat ia berfirman kepadanya. Kemudian Yakub mendirikan tugu di tempat itu, yakni tugu batu. Ia mempersembahkan korban curahan dan menuangkan minyak di atasnya. Yakub menamai tempat di mana Allah telah berfirman kepadanya, Betel, menjadi rumah Allah. Jadi di pasal ini, di perikop yang pertama ini, sekali lagi Allah meneguhkan, Yakub, engkau bukan lagi Yakub, engkau bukan lagi penipu. Engkau adalah Israel, engkau bala tentara Allah, engkau pemenang. Nah, jadi mari Bapak Ibu, izinkan firman Tuhan terus mengingatkan kita. Karena iblis juga akan terus berjuang. Bahkan Wahyu katakan dengan geramnya yang dahsyat, dia akan berusaha untuk menarik semua orang pilihan kembali kepada manusia lama. Tapi mari hari ini terus kita dengar suara Tuhan, firman Tuhan, yang akan terus mengingatkan kita, meneguhkan kita, siapa kita hari ini di dalam Tuhan. Kita adalah anak-anak Allah yang hidup. Kita adalah orang-orang yang sudah ditebus. Kita adalah orang-orang benar. Kita adalah orang-orang kudus. Dan inilah yang harus terus diingatkan kepada kita. Untuk kita tidak kembali melakukan dosa masa lalu kita. Tidak kembali melakukan hal-hal manusia lama kita. Dan yang berkali-kali saya katakan, dengan kita menghayati baptisan setiap hari. Bahwa kita telah mati bersama Kristus, dikubur bersama Kristus, dan kita bangkit bersama Kristus sebagai ciptaan yang baru. Karena kita juga adalah Israel, Israel rohani, Bapak Ibu. Oke, perikop berikutnya, kelahiran Benyamin, Rahel mati. Sesudah itu berangkatlah mereka dari Betel, ketika mereka tidak berapa jauh dari Efrata, bersalinan Rahel, dan bersalinnya itu sangat sukar. Sedang ia sangat suka bersalin, berkata bidan kepadanya, janganlah takut, sekali ini pun anak laki-laki yang kau dapat. Dan ketika ia hendak menghembuskan nafas, sebab ia mati kemudian, diberikannya nama Ben-Oni kepada anak itu. Tetapi ayahnya menamainya Benyamin. Demikianlah Rahel mati lalu dikuburkan di sisi jalan ke Efrata yaitu Bethlehem.
Yakub mendirikan tugu di atas kuburnya, itulah tugu Rahel sampai sekarang. Sesudah itu berangkatlah Israel, lalu ia memasang kemahnya di seberang Migdal Eder. Jadi akhirnya dalam perikop ini kita membaca Benyamin sebagai anak bungsu dari Yakub yang dilahirkan oleh Rahel, itu juga menjadi titik di mana akhirnya Rahel meninggal dan dikuburkan. Makanya kalau kita yang ke Israel, justru Rahel walaupun dicintai oleh Yakub, dia tidak dikuburkan bersanding dengan Yakub, tapi justru Lea, satu area di gudang, di gua Makpela, di mana Abram dan Sarah dimakamkan, Ishak dan Ribkah dimakamkan. Nah, begitu juga Yakub dan uh, Lea, bukan dengan Rahel. Anak-anak Yakub dan Ishak mati. Ketika Israel diam di negeri ini, terjadilah bahwa Ruben sampai tidur dengan Bilha, gundik ayahnya, dan kedengaranlah hal itu kepada Israel. Adapun anak-anak lelaki Yakub 12 orang jumlahnya. Nah, jadi yang seperti yang saya pernah sampaikan tentang banyak pertanyaan dari kejadian fasa-fasa pertama. Bagaimana manusia itu bisa beranak pinak. Ya, ayat-ayat ini menjelaskan Bapak Ibu. Kalau Nahor itu bisa nikah dengan ponaannya sendiri. Maaf, ini bahkan anak bisa tidur dengan gundik ayahnya. Ya karena zaman itu hukum sipil belum belum diterbitkan oleh Tuhan, dan kemudian juga itu tadi yang saya katakan di awal, hati nurani manusia yang melakukan hal-hal dari kecenderungan keberdosaan manusia, melakukan hal-hal yang ya jahat. Walaupun tentu sekali lagi ya bukan berarti Tuhan membiarkan, bukan, tapi karena keberdosaan. Makanya sampai Ruben ya, bisa tidur dengan Bilha gundik ayahnya. Jadi ya seperti yang saya pernah jelaskan, ya situasi seperti inilah makanya kenapa hanya dari Adam dan Hawa, tapi kan umurnya 900. Anak pertamanya pun uh, bisa sama-sama dewasa dengan anak-anak berikutnya, terus dengan ponaan-ponaan, dengan bahkan dengan cucu-cucunya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita ketemu hal-hal seperti ini ya, ya inilah era zaman itu Bapak Ibu. Sehingga anak bisa tidur sama ibu. Walaupun ini dalam konteksnya gundiknya, ayahnya Bapak Ibu ya. Adapun anak-anak lelaki Yakub 12 orang jumlahnya. Anak-anak Lea ialah Ruben, anak sulung Yakub, kemudian Simeon, Lewi, Yehuda, Isakar dan Zebulun. Anak-anak Rahel ialah Yusuf dan Benyamin. Dan anak-anak Bilha, budak perempuan Rahel ialah Dan serta Naftali. Dan anak-anak Zilpa, budak perempuan Lea ialah Gad dan Asher. Itulah nama anak-anak lelaki Yakub yang dilahirkan baginya di Padan Aram. Lalu sampailah Yakub kepada Ishak ayahnya di Mamre dekat Kiryat Arba, itulah Hebron, tempat Abraham dan Ishak tinggal sebagai orang asing. Adapun umur Ishak 180 tahun, lalu meninggallah Ishak. Ia mati dan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Ia tua dan suntuk umur, maka Esau dan Yakub anak-anaknya itu menguburkan dia. Jadi ini akhir perjalanan Ishak, di mana Ishak mencapai umur 180 tahun, dan kemudian dia meninggal. Kalau kita tahu Ribka sudah jauh duluan. Kalau yang di atas tadi itu inang pengasuhnya Ribka. Jadi di perikop ini Ishaknya yang meninggal. Dan nanti kita akan belajar selanjutnya di pasal-pasal berikutnya. Oke, itu saja yang saya mau sampaikan pagi hari ini. Jadi mari terus jaga hati nurani kita murni di hadapan Tuhan. Jangan izinkan keadaan yang menguasai diri kita. Dan mari terus mengalami perubahan hidup dengan perenungan, penghayatan, makna baptisan setiap hari. Oke, itu saja. Silakan Ko Joni. Oke, ya. Kalau tidak ada yang menambahkan, kita akan masuk dalam doa kita pagi hari ini. Bapak, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan pagi hari ini. Kami boleh terus bersama-sama memuji, memuliakan Engkau.
kami boleh bersekutu, kami boleh belajar kebenaran firman-Mu. Kami tahu Tuhan, firman-Mu lah itu pelita bagi setiap langkah-langkah hidup kami. Firman-Mu lah yang terus menuntun dan mengingatkan kami Tuhan. Kami terus bertumbuh Tuhan, semakin hari semakin mengenal Engkau dan mengasihi Engkau Tuhan. Sehingga kami boleh menjadi serupa dengan Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan, hari ini Kau memberkati Pak Heri Tuhan yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terus pakai Pak Heri Tuhan, dan setiap pelayanannya boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Kau berkati Pak Heri bersama istri dan anak-anak mereka Tuhan. Mereka boleh menjadi keluarga yang menjadi berkat dimanapun mereka berada Tuhan. Kau juga berkati kami Tuhan pagi hari ini yang sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuntun setiap langkah hidup kami pagi hari ini. Hidup kami menjadi berkat dan teladan buat orang-orang di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini juga kami terus berdoa Tuhan buat Pak Ongko Wijaya Tuhan. Kau memberkati, terus memulihkan kesehatannya, terus memberi dia kekuatan dan semangat. Kasih karunia-Mu terus menyertai di masa tuanya Tuhan. Kasih Tuhan, kita berkati anak-anak dan cucu-cucunya merawatnya, beri mereka kekuatan, semangat Tuhan. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini juga kami berdoa buat setiap pemimpin-pemimpin rohani kami, para penatua-penatua kami Tuhan, khususnya di Pelita Community, dan setiap gembala-gembala cabang Tuhan, dimanapun mereka melayani Engkau, terus memberkati mereka, mengurapi mereka, berikan mereka hikmat Tuhan, dalam memimpin jemaat-Mu Tuhan, untuk membawa mereka terus mengenal Engkau semakin dalam Tuhan. Terima kasih juga Tuhan Yesus. Kau berkati juga pagi hari ini bangsa dan negara kami Indonesia. Kau berikan keamanan dan kesejahteraan-Mu buat bangsa dan negara kami Indonesia ini. Kau berkati pemimpin-pemimpin kami, mulai dari presiden, para menteri dan stafnya, gubernur, bupati dan wali kota dan seluruh jajarannya. Engkau taruhkan hikmat pada mereka Tuhan, roh takut akan Engkau, sehingga mereka boleh memimpin bangsa kami dengan adil dan terima kasih juga Tuhan, kami bersyukur buat hasil bumi dan hasil alam yang melimpah yang Kau sediakan buat negara kami. Tuhan, semua boleh dikelola untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Terima kasih juga Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat Put Pelita, Tuhan, Engkau juga campur tangan untuk acara Put Pelita Tuhan, 12 dan tanggal 19 Tuhan, biarlah Tuhan lewat momen ini Tuhan, kami boleh menjangkau jiwa-jiwa dan membawanya kepada dan jemaat-jemaat yang sudah ada, mereka boleh bersatu hati terus Tuhan, tinggal tetap dalam Engkau Tuhan. Kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini kami serahkan setiap doa-doa kami dalam tangan. Mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini, karena kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan Pak Eri. Kami bersyukur buat hari baru penuh berkat, penuh kemenangan dan sukacita melimpah yang Kau jadikan bagi kami. Dan kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini dalam tangan-Mu. Tutup bungkusin kuasa darah Yesus, marga tempat tinggal kami, menyertai keluar masuk kami, dimanapun kami ada dan melangkah. Dan Engkau Tuhan yang membuat kami berhasil dalam setiap pekerjaan kami yang satu dengan firman-Mu. Dan biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan. Terpujilah nama-Mu, biarlah kasih karunia Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus, serta pimpinan persekutuan Allah Roh Kudus, menyertai kita sekian mulai hari ini sampai Maranatha. Dia Yesus datang kali yang kedua. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang terima berkat mereka katakan amin.
Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu besok Bapak Ibu ya. Kasih Pak Eri. Yuk. Oke Bu Nova, memberkati. Saya meeting ya Bapak Ibu.